Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allahku yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Yesus menjadi milik-Mu. Tidak ada satupun alasan kami untuk tidak kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dan lawatan-Mu boleh melawat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua yang saat ini mempersiapkan hati mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bersuka cita, katakan bersama-sama amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis bersama dengan Tuhan Yesus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada kala yang bikin kita pertemuan di udara.
diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Keyakinan percaya kita punya penolong yang setia. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pun akan menjadi penolong untuk kita. Amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Angkat tanganku bersama-sama dan katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh percaya. Dengan iman
bersorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, glory Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, glory Yesus. Sungguh kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pertolongan-Mu selama kami hidup di dalam dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh ada pengurapan yang dari surga untuk menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sanggupkan kami tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang sepakat katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, puji Tuhan. Kita masih dalam suasana beribadah di rumah. Nah Bapak ya guys Tuhan ya, kita tetap semangat aja. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini akan meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Allah itu menyertai saya dan Anda. Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu ingin memiliki teman. Perjalanan hidup kita selalu diisi oleh orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai. Rasanya tidak mungkin kita hidup sendiri. Orang yang hidup sendiri itu rasanya begitu menderita, karena kita tidak didesain untuk hidup sendiri. Nah, tetapi guys Tuhan, di dalam perjalanan hidup dan yang kita jalani dan kita lakukan itu, kadang-kadang kita merasa sendiri. Jangan khawatir, sebab firman Tuhan hari ini bicara tentang kekuatan dalam penyertaan Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Dia ada di sekeliling kita, bahkan terus menyertai saya dan Anda. Nah, kita baca dulu ayatnya di dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Amin. Pernyataan Musa ini adalah pernyataan ketika Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Musa mempunyai beberapa permintaan kepada Tuhan sebelum dia memimpin bangsa yang besar ini. Belum pernah terjadi di dunia ini ada perjalanan eksodus dari sebuah negara ke negara lain dengan jumlah yang besar dan berjalan bersama-sama di padang gurun. Musa, dia dipilih oleh kasih karunia Allah, firman Tuhan katakan. Ya, sudah kita baca. Aku mengenal namamu, juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan, sehingga aku memilih kau. Sesungguhnya kalau kita melayani itu kasih karunia Bapak Ibu. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja atau di mana saja, itu bukan karena kita, tapi kasih karunia.
Tuhan memberi kesempatan kepada saya dan Anda untuk melayani. Jadi mengucap syukurlah kalau engkau bisa melayani. Sebab tidak sembarang orang dia pilih Tuhan. Dia memiliki kriteria-kriteria atau ditempatkan di tempat-tempat yang tertentu. Misalnya ada yang di bidang musik, ya. Kalau yang tidak bisa musik, tidak mungkin dia akan melayani musik. Ya, karena kasih karunia, engkau diberikan talenta. Nah, Musa juga demikian. Dia melayani bukan karena dia mau. Dia melayani bukan karena dia hebat. Dia melayani bukan karena dia bisa. Tapi dia melayani karena kasih karunia. Tuhanlah yang menempatkan talenta-talenta di dalam hidupnya. Tuhanlah yang memberikan hati yang sabar di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan tidak salah pilih Musa. Dengan penuh kesabaran dia membimbing bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang kita baca, kita akan mendapatkan bahwa Musa itu ingin sesuatu dari Tuhan sebelum dia memimpin jalan orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah pembebasan, yaitu tanah Kanaan. Dia mengungkapkan keinginan-keinginannya di hadapan Tuhan. Dari ayat yang kita baca, di ayat yang ke-13, di sana dituliskan begini. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, dia bilang, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Keinginan Musa sebelum dia memimpin, sebelum dia melayani adalah supaya Tuhan tunjukkan jalan kepada dia. Supaya Tuhan memperlihatkan jalan kepada dia. Sehingga dia tidak sembarangan dalam melayani. Sehingga dia tidak sembarangan di dalam memimpin. Ya. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita juga masih minta petunjuk Tuhan atas jalan yang harus kita tempuh? Apakah kita bisa bertanya kepada Tuhan untuk jalan yang kita tempuh, yang kita jalani? Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita jalan tidak minta petunjuk dari Tuhan. Tidak perlu Tuhan, sudah pokoknya saya jalan aja. Hidup ini pokoknya hidup. Tidak. Musa di dalam kehidupannya istimewa ketika dia melayani. Istimewa karena kehidupannya adalah pelayanannya. Memimpin bangsa Israel setiap hari dia harus berhadapan dengan orang Israel. Oleh karena itu dia bilang, Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Dia minta petunjuk Tuhan untuk jalan yang akan dia jalani. Nah, sudah tidak kita juga melakukan hal yang sama seperti Musa? Agar Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Di dalam masa sulit loh untuk memimpin begitu banyak orang, susah. Sudah dikasih Tuhan. Begitu banyak orang, kalau di gereja, seperti di gereja kami ini ada berapa ratus orang gitu aja. Kadang-kadang social distancing, agak jaga jarak. Itu agak susah loh Bapak Ibu ya. Ada yang kita melihat di televisi, ada yang membandel dengan tidak mau pakai masker ya. Ada yang melarikan diri ketika mau diperiksa. Tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Musa minta supaya Tuhan tunjukkan jalan kepada dia. Nah, adakah kita masih meminta petunjuk jalan kepada Tuhan atas hidup kita setiap hari? Jadilah seperti Musa. Musa minta supaya Tuhan tunjukkan jalannya. Kemudian selanjutnya dia bilang, tetap di ayat 13 ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Terus dia bilang apa? Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Selain dia minta petunjuk untuk kehidupannya, jalan untuk kehidupannya, Musa ingin mengenal Allah lebih dalam. Sebab dia bilang dengan mengenal Allah, dia akan tetap mendapatkan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang kedua, sudahkah kita mau meluangkan waktu untuk mengenal Allah kita? Sebab dengan mengenal Allah, kita tetap akan mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu tetap di dalam kita dengan kita mengenal Allah. Kadang-kadang kita tidak ngerti, kita tidak perlu kenal-kenal sama Tuhan. Ya hidup begitu saja. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang mengenal Allah,
dia akan mendapatkan kasih karunia. Kita ingin mendapatkan kasih karunia, bukan? Kita ingin mendapatkan kesempatan-kesempatan yang indah bersama dengan Tuhan. Caranya gimana? Kita harus mengenal Tuhan. Waktu susah, kita balik sama Tuhan. Tapi waktu keadaan baik, kita lupa sama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar seperti Musa. Dia minta terus kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan kepadaku. Dia juga bilang sama Tuhan, biarlah aku terus mengenal Engkau. Bahkan dalam Mazmurnya, aku akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dia ingin mengenal lebih dalam. Sebab dia tahu ketika dia mengenal Tuhan, dia tetap mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dia akan mendapatkan rahmat dan berkat-berkat dari Tuhan. Hanya dengan mengenal Allah saja kita bisa melakukan hal itu. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa merasakan kebaikannya? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita mendapatkan berkat-berkatnya Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenal dengan Presiden Jokowi? Ya, kita kenal, tapi dia tidak kenal sama kita. Walaupun kita kenal dia adalah presiden, tapi ada hal-hal yang belum kita pahami sampai sedalam. Misalnya, dia sedang makan apa? Ya, dia hobinya apa? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengenal dalam pemimpin kita. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana dia bisa memberikan yang lebih kepadamu daripada yang lain? Pasti anak-anaknya mengenal dia. Jadi apa yang dia punya, dipunyai oleh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak, istri dan keluarganya mengenal dia. Bapak Ibu Saudara kasih kita ini juga ada seperti keluarga. Kita harus mengenal Bapa kita di sorga dengan mengenalnya dengan baik. Maka firman Tuhan seperti apa yang katakan Musa, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Kita akan tetap mendapatkan kasih karunia. Kita akan mendapatkan berkat-berkatnya. Kita akan mendapat perlindungan. Kita akan mendapat kekuatan ketika kita mengenal dia. Nah, sudahkah kita terus mau mengenal dia? Mengenal dia, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti apa yang dilakukan Musa. Sehingga sekalipun aku di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya? Sebab dia kenal siapa gembala yang membimbing dia. Sebab dia kenal siapa Allah yang menolongnya. Dia tidak takut dan tidak gentar. Bahkan tongkat gembala itu menjadi penghiburan bagi dia dikala dia susah. Ada hal lain lagi yang diminta Musa kepada Tuhan pada waktu itu. Selain dia minta petunjuk dan jalan, dia juga belajar terus untuk mau mengenal, meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan siang dan malam. Dia juga di ayat 15 berkata begini, maka berkatalah Musa kepadanya, kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Yang ketiga, dia minta itu penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan yang membimbing, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam kehidupannya, Tuhan, kita tidak akan merasa kekuatan, kita akan merasa khawatir. Dengan menyadari, dengan merasakan bimbingan dan hadirat Tuhan, kita menjadi berani untuk melangkah selangkah demi selangkah setiap hari. Oleh karena itu, hadirat Tuhanlah yang membimbing, hadirat Tuhanlah yang menyertainya pada masa-masa sukar. Dan Musa berjalan dengan penuh keberanian, penuh perlindungan. Di malam yang gelap ada tiang api, di siang yang terik ada tiang awan. Disertai selangkah demi selangkah menuju ke tanah pembebasan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi kepada Musa. Dia memohon dan meminta kepada Allah supaya menunjukkan jalannya. Dia memohon kepada Allah untuk dia bisa mengenal terus juru selamat ini. Dia bisa mengenal terus pribadi ini. Karena kita tidak bisa mengenal Allah secara utuh kecuali Tuhan sendiri yang membukakan diri, yang memperkenalkan diri kepada kita. I am that I am. Saya adalah saya, katanya kepada Musa waktu itu. Dia ingin mengenal, dia ingin merasakan
bahwa kekuatan itu menyertainya. Seperti Daud juga merasakan hal yang sama. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang kedua dituliskan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Hewi, dan orang Hebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sudah dikasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 33 ayat 2-3 ini mencatat bahwa Allah itu menghalau musuh-musuh Israel. Allah itu menghalau mereka. Namun dia mengatakan bahwa Allah sendiri berjalan bersama-sama dengan orang-orang Israel. Murka Allah atas perbuatan Israel membuat mereka sujud menyembah kepada berhala, sehingga Allah begitu marah kepada mereka. Lihat kekasih Tuhan, tanpa penyertaan Allah, tanpa penyertaan Tuhan, kita menjadi gagal. Tanpa penyertaan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari kita mau Tuhan membimbing dan menyertai kehidupan kita dalam perjalanan hidup. Sebab tanpa penyertaannya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, gereja tidak mempunyai arti dan makna. Dia hanya kumpulan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tanpa penyertaan Tuhan, kita orang percaya tidak bermakna juga. Jadi kumpulan orang-orang biasa. Oleh karena itu gereja harus ada hadirat Tuhan. Gereja di mana kita berbakti, kita harus menyertakan Tuhan. Sebab tanpa itu, kita adalah kumpulan orang-orang biasa saja. Tidak ada artinya. Tidak ada bedanya dengan komunitas sepeda motor. Tidak ada bedanya dengan komunitas mobil antik. Tidak ada bedanya dengan komunitas olahraga jalan kaki, HES, dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan kita, gereja Tuhan, ada hadirat Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sudah dikasih dalam Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, ya, Daud menjadikan Tuhan menjadi gembalanya. Dengan hadirat Tuhan, Daud, seperti yang saya katakan, dia menjadi berani. Ya, dia tidak takut dengan bahaya. Dengan ditinggalkannya Saul oleh Roh Kudus, Saul menjadi jahat. Saul menjadi rusak. Saul diganggu oleh roh jahat. Karena Saul meninggalkan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, damai itu tidak berarti tidak punya masalah. Damai itu artinya kalau ada Tuhan di sisi kita dan membimbing kita, itu damai. Yesus menjanjikan damai di dalam Dia, seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 23. Dan kita melihat bahwa Yesus sudah memberikan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus, menyertai gereja Tuhan pada saat ini sampai kesudahan zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita juga punya permintaan kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalan kepada kami. Mari kita sediakan waktu untuk mau mengenal Dia. Dan biarkan Dia memimpin, menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kalau itu yang terjadi, seperti Musa dan seperti Daud, kita tahu penyertaan Tuhan membuat damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah kebaikan bagi kami. Penyertaan Tuhan kami mendapatkan damai sejahtera. Penyertaan Tuhan memberi kekuatan baru kepada kami. Dan penyertaan itu akan menolong kami untuk tegak berdiri, berjalan dengan penuh keberanian. Sebab Allah di pihak kami, siapa lawan kami. Dan damai sejahtera Allah menyertai, membuat kami terus ingin mengenal Engkau lebih dalam. Supaya kami terus minta petunjuk kepadamu dalam kehidupan kami. Kami berjalan sebab Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Engkau adalah sempurna, kami penuh kekurangan. Oleh karena itu kami bergantung kepada yang sempurna, supaya kehidupan kami yang penuh kekurangan ini berjalan dengan kesempurnaan Tuhan menuju rencana-rencana indah bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau melihat sidang jemaat-Mu yang beribadah, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk terus melangkah
dan berjalan serta Tuhan sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Kita sudah menikmati ibadah kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru kepada kita semua. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Terus dekat sama Tuhan dan percayalah Dia akan menolong kita semua. Haleluya. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kekasih Tuhan yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Juga kekasih Tuhan bisa memberikan persepuluhan di 033 8888 191 juga atas nama GBT Kristus Pengasih. Nah, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama memohon berkat dari Tuhan yang baik. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Biarlah di dalam persekutuan kami menjadi tenang di hadapan-Mu. Kami mendengar suara-Mu dan Tuhan mengubah hidup kami. Sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup kami dan kami akan melayani Tuhan dengan segenap hati. Firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dalam hati kami, memberi semangat, memberi kekuatan, dan memberi inspirasi yang teguh yang berasal dari hikmat Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah umat-Mu yang hari ini tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Seperti Obed-Edom membawa tabut perjanjian di rumah mereka masing-masing. Mereka diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu yang beribadah di rumah diberkati oleh Tuhan. Semua anggota keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kami juga mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin Engkau sedang bekerja di antara kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kekuatan dan kesehatan kami, memberkati masa depan hidup kami. Dan kami percayakan hidup ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu yang beribadah di rumah pada pagi hari ini dengan berkat dan urapan yang dari sorga. Mari Bapak Ibu di rumah, angkat tanganmu, kedangkan naik tinggi ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.